Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat walafiat semua kan ya? Nah, matematika kali ini Bu Fida akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih mencari keliling sebuah bangun datar. Nah, sudah disiapkan buku pelajarannya kan? Namun, bangun datar yang akan kita bahas kali ini hanya 3 macam, yaitu bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, tujuan kamu mempelajari materi kali ini supaya kamu dapat mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan keliling bangun datar. Lalu kamu juga bisa mengetahui yang mana sih yang merupakan keliling dari sebuah bangun datar. Lalu kamu juga bisa mencari panjang keliling dari sebuah bangun datar. Nah, Ibu mau tanya, apakah kamu pernah berlari mengelilingi sebuah lapangan, atau setidaknya kamu pernah melihat orang yang mengelilingi lapangan? Nah, pada saat seseorang mengelilingi lapangan, orang itu hanya berlari di sepanjang pinggiran lapangan saja. Pinggiran lapangan tempat orang tersebut berlari merupakan keliling dari lapangan tersebut. Jadi, kelilingnya itu hanya pada pinggirannya saja. Nah, dari ilustrasi yang tadi kita lihat, ketika orang mengelilingi sebuah lapangan, maka dapat disimpulkan pengertian keliling yaitu jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Nah, keliling bangun datar yang pertama yang akan kita bahas yaitu bangun datar persegi. Di sini ada bangun datar persegi A, B, C, D. Untuk mencari keliling persegi A, B, C, D sama dengan menjumlahkan panjang keempat sisinya. Yang harus kamu ingat bahwa persegi itu pasti mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi kamu dapat menuliskan sisi AD dengan S, kemudian panjang DC dengan S, panjang CB dengan S, dan panjang BA dengan S. Maka keliling pada bangun ini dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan sisi AD ditambah DC ditambah CB ditambah BA. Atau bisa juga kamu tuliskan menjadi S ditambah S ditambah S ditambah S. S di sini merupakan singkatan dari sisi. Nah, karena di sini S-nya ada 4, kamu bisa juga menggunakan cara 4 dikali S. Jadi dapat disimpulkan untuk mencari keliling persegi dapat ditulis dengan rumus K sama dengan 4 dikali S. Dengan K itu adalah keliling persegi dan S merupakan panjang sisi persegi. Nah, contoh soal pertama di sini ada soal kita harus mencari keliling persegi pada bangun berikut ini. Di sini ada bangun persegi ABCD dan sudah diketahui sisi CD-nya adalah 7 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kamu harus mengerjakannya dengan runut. Yang pertama, kamu tulis diketahuinya, yaitu sisinya berarti 7 cm. Kemudian yang ditanya adalah keliling. Nah, setelah itu kamu masukkan rumus yang sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kalau di sini Ibu menulisnya dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu sama saja dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Lalu setelah itu kamu masukkan
panjang sisinya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa setiap sisi pada bangun persegi panjangnya pasti sama, maka walaupun di sini hanya ditulisnya panjang CD yang 7 cm, tapi pada sisi yang lain, ketiga sisi yang lain ini masing-masing juga 7 cm. Nah, jadi tinggal kamu jumlahkan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 yaitu 28 cm. Atau kamu juga bisa menuliskannya dengan lebih singkat lagi dengan cara 4 dikali S sama dengan 4 dikali 7 cm. Dan hasilnya pasti juga sama yaitu 28 cm. Dan ini ibu selalu ingatkan jangan lupa kamu harus menulis satuannya. Nah, di sini satuannya yang digunakan adalah cm. Jadi harus diikutsertakan ya. Nah, contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah bangun persegi, tapi dengan satuannya yaitu petak satuan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kamu harus menuliskan diketahuinya dulu. Yang diketahui yaitu sisinya 4 petak satuan. Nah, dari mana sih cara mengetahui 4 petak satuan itu? Nah, jadi di sini ada sisinya itu yang pertama ini 1, 2, 3, dan yang ini 4. Jadi sisinya itu ada 4 petak satuan dan sama ini pun juga masing-masingnya merupakan 4 petak satuan. Nah, setelah kamu tulis diketahuinya sebagai S-nya itu adalah 4 petak satuan, lalu langkah selanjutnya kamu menulis ditanya yaitu kelilingnya, kan kita kan mau mencari kelilingnya. Kemudian dijawab oleh kalian dengan cara dimasukkan rumus keliling persegi yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Setelah ditulis rumusnya baru, nah di sini kamu bisa lihat pertama sisi yang pertama 4, sisi yang kedua pun juga 4, sisi yang ketiga 4, dan yang terakhir sisi yang keempat ada 4 petak satuan. Maka dapat ditulis seperti ini, lalu kamu jumlahkan dan didapatlah 16 petak satuan. Ya. Atau kamu bisa juga menulisnya dengan cara 4 dikali S, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16 petak satuan. Dan seperti biasa jangan lupa kamu harus menulis satuannya yaitu petak satuan pada bangun datar yang seperti ini. Yang selanjutnya merupakan keliling persegi panjang. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD. Tadi sama persegi juga ABCD dan ini persegi panjangnya juga ABCD. Nah, pada keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang keempat sisinya. Sama seperti persegi tadi. Jadi keliling itu hanya mencari menjumlahkan semua panjang sisinya saja, hanya pada pinggirannya saja kamu tambahkan, kamu jumlahkan. Nah, perhatikan pada panjang ABCD di samping. Ingat, pada persegi panjang, sisi yang berhadapan pasti sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan itu yang mana sih? Sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Dan sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Maka keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu dengan cara ditulisnya menjumlahkan sisi-sisinya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau kamu bisa menggantikannya dengan huruf P. P kecil di sini yaitu panjang. Panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Atau kamu juga bisa menuliskannya dengan, ini kan karena P-nya, panjangnya itu ada 2, dan L kecilnya, lebarnya itu juga ada 2.
maka kamu bisa juga menggunakan rumus yang ini, 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Nah, bisa juga kamu menuliskannya yang pertama panjang ditambah lebar dulu, baru kamu kali 2. Nah, untuk rumus yang ini harus selalu diingat, yang di dalam kurung yang pertama kamu kerjakan. Jadi, kalau menggunakan rumus yang ini, kamu harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 2 kali panjang dulu dan 2 dikali lebar dulu kamu hitung, baru kamu jumlahkan, baru kamu tambah. Jangan kamu tambah dulu, baru kamu kali, nanti hasilnya akan berbeda. Sama juga seperti yang ini, yang di dalam kurung dulu yang kamu kerjakan, jadi panjang ditambah lebar dulu, baru kamu kalikan 2. Nah, dapat disimpulkan rumus keliling persegi panjang, yaitu sebagai berikut ini. Contoh soal yang ketiga, tentukan keliling persegi panjang pada gambar berikut ini. Ini ada persegi panjang KLMN. Pada persegi panjang KLMN, kita dapat melihat sisi yang panjangnya itu 12 cm dan sisi lebarnya 5 cm. Dan tadi seperti sudah dijelaskan, bahwa sisi yang berhadapan pasti panjangnya sama. Jadi yang berhadapan dengan KL yaitu sisi MN. Ini berarti sisi MN ini panjangnya juga sama 12 cm. Nah, sedangkan sisi NK atau KN berhadapan dengan LM, maka panjang sisi KN ini juga sama, yaitu 5 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti biasa, harus kamu tulis diketahuinya. Yang pertama, panjangnya itu tadi sudah diketahui, yaitu 12 cm, lalu dimasukkan lebarnya juga kamu tulis 5 cm. Lalu dimasukkan rumusnya. Nah, pada persegi panjang bisa menggunakan salah satu rumus yang tadi sudah disebutkan. Kamu boleh menggunakan rumus yang dijumlahkan satu-satu sisinya, atau kamu bisa juga menggunakan rumus yang panjangnya kamu kalikan 2 dulu satu-satu, dan lebarnya juga sama dikali 2 dulu, baru dijumlahkan. Atau bisa juga kamu menjumlahkan panjang dan lebarnya dulu, lalu dikali 2. Jadi boleh yang mana saja kamu gunakan, yang penting kamu jangan sampai salah cara menjumlahkan dan mengalikannya. Jadi saat menghitungnya harus teliti ya. Dan seperti biasa, kamu jangan lupa menuliskan satuannya. Harus dibiasakan ya. Di sini pada soal ini satuannya adalah cm, maka di akhirnya juga cm. Nah, untuk contoh soal yang keempat, di sini ada bangun persegi panjang tapi menggunakan satuan petak satuan. Nah, untuk bangunan seperti ini, kita mencari panjang serta lebarnya itu dengan cara menghitung sisi-sisi yang merupakan petak satuan. Nah, untuk panjangnya kita gunakan sisi yang mendatar, boleh yang di bawah ini atau yang atas. Sedangkan untuk sisi yang lebarnya kita menggunakan sisi yang tegak. Boleh yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Nah, untuk yang panjangnya kita hitung sama-sama dulu. Yang panjangnya kita menggunakan sisi yang mendatar. Jadi ada berapakah sisi panjangnya? Yaitu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sisi panjangnya ada 5 petak satuan. Sedangkan untuk lebarnya 1, 2, 3, 4. Untuk lebarnya ada 4 petak satuan.
Nah, setelah itu baru kamu bisa tuliskan diketahuinya tadi panjangnya 5 petak satuan dan lebarnya adalah 4 petak satuan. Setelah kamu menuliskan diketahui, baru kamu menuliskan yang ditanya dari soal tersebut. Yang ditanya adalah kelilingnya. Setelah kamu menulis ditanya, lalu kamu menulis jawab dengan cara memasukkan rumusnya. Jadi keliling ditambah, yaitu P ditambah L ditambah P ditambah L. P-nya itu merupakan panjang, L-nya itu merupakan lebar. Setelah kamu masukin rumusnya, baru kamu tukar P dan L-nya itu dengan angka yang sudah diketahui pada bagian ini. P-nya adalah 5 dan L-nya adalah 4. Jadi, untuk mengerjakan selanjutnya, nah ini untuk P-nya, tadi sisi yang mendatar yang atas 5, kemudian sisi yang tegak pertama 4, kemudian sisi yang mendatar yang kedua 5, dan sisi yang tegak kedua 4. Nah, dapat ditemukan 5 ditambah 4 tambah 5 tambah 4 yaitu 8 petak satuan. Atau kamu bisa juga menggunakan rumus yang ini ataupun yang ini, sama saja hasilnya, yang penting dihitung dengan teliti. Serta jangan lupa menulis satuannya ya. Ini satuannya adalah petak satuan. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari keliling segitiga? Di sini Ibu mencontohkan segitiga ABC. Jadi ada yang diketahuinya titiknya, ini titik sudut pada segitiga ABC, atau juga bisa kamu tuliskannya sisinya. Jadi sisi BC kita ganti menjadi A kecil, sisi CA kita ganti menjadi B kecil, dan sisi AB kita ganti menjadi C kecil. Maka dapat dituliskan keliling segitiga ABC ini dengan cara sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, atau ini sisi satunya itu di sini AB, sisi 2-nya BC, sisi 3-nya CA. Atau boleh juga kamu menuliskan huruf pada sisinya, yaitu C ditambah A tambah B. Maka dapat disimpulkan bahwa mencari keliling segitiga dengan cara sisi D1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, untuk contoh soal kelima, di sini ada sebuah segitiga PQR. Pada segitiga PQR sudah diketahui masing-masing panjang sisinya. Pada sisi PQ panjangnya 10 cm, sisi QR panjangnya 6 cm, dan sisi RP atau PR panjangnya 8 cm. Nah, cara mengerjakannya sama seperti yang sebelumnya. Kamu tulis dulu diketahuinya, lalu yang ditanyanya apa. Setelah itu, cara menjawabnya, masukkan dulu rumusnya. Harus dibiasakan masukkan rumusnya supaya kamu semakin hafal. Nah, jadi seperti ini, tinggal menjumlahkan ketiga sisinya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga penjelasan yang tadi disampaikan mudah dipahami oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.